Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Ada Apa Dengan Istriku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih and so just try keep up with me. Bu Alimah mendengar ucapan Agus dengan wajah yang sedikit berubah. Dia melirik sekilas ke arah Anissa yang juga tampak terkejut, meski berusaha menyembunyikannya. Tidak ingin situasi menjadi canggung, Bu Alimah buru-buru menimpali dengan tawa kecil yang terdengar dipaksakan. Agus ini memang suka ngomong asal. Mana mungkin listrik ini dibiayai Nafisa, yang sebenarnya itu uang Agus. Nafisa memang suka maksa uang Agus masuk ke rekeningnya, jadi kesannya seperti dia yang bayar semua. Padahal ya, itu uang suaminya sendiri. Oh, begitu ya Bu. Iya. Dan Nafisa itu emang egois. Semuanya mau dia atur sendiri. Agus yang masih duduk sambil memegang ponsel hanya diam. Namun dari cara dia sesekali mengangguk kecil, terlihat bahwa dia tidak menolak pertanyaan ibunya. Mungkin dia merasa situasi ini sudah cukup rumit untuk dibantah. Atau mungkin ia diam-diam setuju dengan pandangan Bu Alimah. Makanya, kalau perempuan itu baik, dia harus ngerti. Jangan semua diatur sendiri. Biarkan suaminya pegang kendali. Istrinya cukup mendukung saja. Gak perlu bikin suami merasa terkekang. Iya ya Bu, tapi mungkin Nafisa begitu karena ingin memastikan semuanya teratur. Alah, itu cuma alasan aja nak. Sebenarnya itu sifat egois. Lihat deh Agus sekarang, dia sampai gak bisa beli token listrik sendiri. Kan memalukan. Sudahlah Bu, gak usah dibesar-besarkan. Biar nanti aku telepon Nafisa aja buat isiin tokennya. Dari dulu Nafisa memang kayak gitu. Kita kan udah tahu sendiri gimana sifatnya dia. Jauh dalam hati kecil Agus, dia mengakui bila ucapan ibunya, meski terkesan membela dirinya, sebenarnya membuat posisi Nafisa terlihat buruk di depan Anis. Tapi situasi dalam hatinya membuatnya sulit untuk membela istrinya itu. Justru yang lebih terbesit sekarang adalah bagaimana posisi Anissa yang merasa terasa spesial dalam hatinya. Bu Alim di sisi lain merasa puas karena situasi semakin mempertegas pandangannya bahwa Nafis bukanlah istri yang ideal untuk Agus. Nah, sebenarnya ada yang ingin ibu bilang soal Nafisa. Tapi selama ini ibu diam aja, gak mau ikut campur rumah tangga kalian. Tapi sekarang ibu sadar, kayaknya kamu gak boleh gak mengetahui ini. Apa maksud ibu? Ibu sebenarnya tahu kalau selama ini Nafisa itu sok pintar soal uang. Dia ambil semua gaji kamu, masuk ke rekeningnya kan? Tapi kenyataannya, dia nggak bisa ngatur uang-uang itu Agus. Apa benar Bu? Ibu tahu nak, uang yang banyak itu sebenarnya habis buat begitu saja. Nafis itu nggak bijak. Dia suka belanja ini itu diam-diam, barang-barang yang nggak penting. Ibu sih pura-pura nggak tahu selama ini. Tapi kenyataannya uang kamu habis nggak berbekas. Anissa mencoba tetap sibuk dengan pekerjaannya, meski dia tak bisa mengabaikan percakapan itu. Agus meski merasa sedikit tidak nyaman, perlahan mulai mengiyakan ucapan ibunya. Ya, mungkin ibu benar. Aku juga nggak tahu menahu soal uang yang ada di rekening Nafisa. Dia yang pegang semuanya. Kamu tahu, kalau kamu punya istri seperti Anissa, dia pasti gak akan kayak Nafisa. Anissa itu lembut, gak banyak nuntut, dan pasti bisa bikin kamu lebih nyaman.
kamu gak akan merasakan terkekang seperti sekarang. Di sudut lain, Anissa merasa semakin nyaman dengan percakapan itu. Meski dia tidak menunjukkan ekspresinya, dia mulai merasakan adanya konflik besar di dalam keluarga ini. Konflik yang mungkin akan membawanya ke masa depan yang lebih jauh. Anissa berdiri di dekat meja dapur memperhatikan Bu Alimah dan Agus yang tengah bicara. Bu, aku itu sebenarnya ikut kasihan sama Mas Agus. Kalau benar apa yang ibu bilang, pasti berat rasanya buat Mas Agus menjalani rumah tangga seperti ini. Iya, kamu ngerti kan? Kasihan banget Agus. Kerja keras banting tulang, tapi apa yang dia dapat? Gak ada hasilnya. Nafis itu gak tahu caranya menghargai perjuangan suaminya. Coba kamu pikir, selama bertahun-tahun Agus nikah sama Nafis, apa yang mereka punya? Rumah, mobil, tabungan, gak ada. Uang habis begitu saja, entah dipakai buat apa. Memang seharusnya istri itu bisa bantu suami. Gak cuma soal rumah tangga, tapi juga keuangan. Tapi di samping itu, seorang istri juga gak boleh menguasai semuanya secara penuh. Gak kasihan tuh sama suaminya, ya kan? Kalau saja istrimu kayak Anissa, pasti sekarang kalian sudah punya rumah sendiri, mobil, bahkan investasi. Gak mungkin kalian kayak masih hidup pas-pasan kayak gini. Anissa menundukkan kepalanya, mencoba menyembunyikan perasaan campur aduk yang muncul di dirinya. Dia ingin mendukung penuh kebencian Bu Alimah pada Nafisa, tapi di sisi lain dia juga tidak ingin memperlihatkan semua perasaannya. Ya, mungkin ada benarnya sih Bu. Aku juga gak tahu kemana perginya uang yang selama ini aku kasih ke Nafisa. Kalau dipakai buat sesuatu yang berguna, mungkin ya keadaannya gak akan begini. Itu dia. Makanya kamu harus mulai berpikir ke depan. Jangan cuma ngikutin Nafisa terus. Dia itu gak bakal mikirin kamu, gak peduli sama masa depan kalian. Kalau kamu terus punya istri kayak dia, kamu tentu akan terus merasa rugi. Agus yang biasanya membela Nafis kali ini tidak berkata apa-apa untuk melindungi istrinya. Dia membiarkan ibunya terus berbicara dan bahkan sesekali memberikan anggukan kecil sebagai tanda setuju. Bu Alimah tersenyum puas melihat Agus dan Anissa yang tampak mulai nyaman berbicara satu sama lain. Dia tahu ini adalah saat yang tepat untuk memberikan ruang lebih bagi keduanya. Oh ya, ibu mau ke rumah ke Bu Rina sebentar ya. Kalian ngobrol aja di sini. Mas Agus, kata Anissa pelan, suaranya lembut seperti angin sepoi-sepoi. Aku tahu, berat pasti rasanya menjalani situasi rumah tangga seperti ini. Aku bisa lihat Mas Agus sudah berusaha keras untuk Mbak Nafisa. Tapi mungkin belum semuanya berjalan sesuai harapan. Agus tersenyum kecil meskipun hatinya mulai berdebar. Ya begitulah Nis. Kadang aku juga gak tahu apa yang salah. Aku cuma ingin rumah tangga Mas ini bahagia. Tapi kok rasanya susah banget. Mas Agus harus sabar ya. Aku yakin Mas Agus orang yang baik, pekerja keras, dan sayang sama keluarga. Nafis mungkin belum mengerti cara menghargai itu. Tapi aku yakin Mas Agus tetap bisa menjalani semuanya dengan baik. Nada suaranya yang lembut dan cara bicaranya yang manja membuat Agus semakin terpesona. Terima kasih Nis. Kadang aku juga merasa Nafisa itu gak ngerti aku. Dia terlalu sibuk sama urusan kerjaannya, sama ambisinya. Sampai-sampai aku sering merasa seperti gak dianggap. Mas Agus gak pantas diperlakukan seperti itu. Mas kan sudah berjuang keras. Tapi kalau istri malah sibuk sendiri dan gak peduli sama suaminya, rasanya itu pasti sakit. Aku ngerti apa yang Mas rasain. Iya Nis, kadang aku merasa dia lebih memprioritaskan diri sendiri. Uang yang aku kasih, aku juga gak tahu habisnya buat apa.
Aku cuma diam karena gak mau ribut, dan juga gak mau bikin pikiran itu membuat ibu tambah kacau. Tapi lama-lama ya aku capek juga. Mas Agus pasti orang yang sabar banget ya. Kalau aku jadi mas, mungkin aku udah gak kuat. Kadang aku berpikir kalau aku punya pasangan yang bisa lebih ngerti aku, mungkin semuanya akan lebih mudah. Aku gak minta apa-apa, cuma ingin dihargai dan dimengerti. Anissa mengangguk matanya menatap Agus dengan penuh pengertian. Mas Agus pantas bahagia kok, dan aku yakin Mas pasti bisa dapat kebahagiaan itu kalau bersama orang yang benar-benar peduli. Terima kasih Anis. Aku gak tahu kenapa, tapi aku merasa lebih tenang kalau bicara sama kamu. Anissa tersenyum kecil. Semburat di hatinya membuncah. Ada gelora yang berbunga-bunga dalam benaknya. Agus tersenyum mempersembahkan senyum manis itu untuk Anissa, membiarkan suasana tetap hangat di antara mereka. Sementara itu di tempat yang sedikit tersembunyi, Bu Alima mencuri dengar percakapan mereka sambil tersenyum puas. Anissa memang hebat. Agus yang selama ini terus membela Nafis sekarang kayaknya udah mulai luluh. Agus yang sedang duduk tampak gelisah sesekali melirik Anissa yang duduk di seberangnya dengan sikap yang tenang. Namun di matanya terlihat begitu anggun dan manis. Mas Agus, ada apa? Kalau ada yang ingin Mas Agus sampaikan, gak apa-apa kok. Aku di sini siap dengar. Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nis. Aku cuma kadang merasa terjebak. Terjebak? Maksud Mas Agus apa? Aku gak mau ngomong buruk tentang Nafisa. Dia tetap istriku, dan aku harus menghormatinya. Tapi aku gak bisa bohong. Kadang aku merasa dia gak seperti yang aku butuhkan. Nafisa itu perempuan yang baik, tapi dia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, ambisinya, pekerjaannya. Aku merasa aku gak ada prioritasnya. Sementara aku, Nis, aku cuma pengen istri yang bisa ngerti aku, yang bisa bikin rumah jadi tempat yang hangat. Sedangkan kamu itu beda, Nis. Kamu lembut, perhatian. Kamu bikin suasana jadi nyaman. Kadang Mas gak bisa mikir. Kalau saja ia menghentikan kalimatnya di sana, takut jika ia melanjutkan akan terdengar terlalu jauh. Mas Agus, aku gak tahu harus bilang apa, tapi aku yakin Mas Agus tahu apa yang terbaik buat diri Mas. Ya masalahnya itu, Nis, aku gak bisa lepas begitu aja dari Nafisa. Aku terjebak. Dia itu istriku, dan aku gak mungkin menyakitinya. Seberapapun aku merasa gak bahagia, Aku cuma merasa kalau aku gak pantas untuk minta lebih. Tapi di sisi lain aku gak bisa bohong kalau aku mulai merasa ada yang kurang di hubungan rumah tangga kami, yaitu kenyamanan. Padahal kan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga harus ada rasa nyaman. Aku bingung gimana mau merasakan nyaman kalau yang aku rasakan malah perasaan tertekan. Mas bingung, Nis. Bagaimana caranya bikin Nafisa mau ngertiin aku? Anissa tidak menjawab. Dia hanya menatap Agus dengan ekspresi simpati yang tulus. Sebaliknya Agus, laki-laki itu pun begitu mengagumi Anissa. Wanita itu baginya jauh lebih menggoda daripada istrinya sendiri. Dalam hening itu Agus merasakan hatinya semakin berat. Di depan Anissa, ia merasa bebas untuk mengungkapkan apa yang selama ini dia pendam. Walaupun kata-katanya belum sepenuhnya terang,
Agus tahu bahwa ia telah mengatakan cukup untuk memperlihatkan apa yang ada di dalam hatinya. Dengan gerakan lembut, Anissa menyelipkan ujung jilbabnya ke belakang telinga, sembari menatap Agus dengan senyuman kecil yang hangat. Sejak tadi dia menangkap sikap Agus yang terlihat canggung. Ini si Anissa itu sebenarnya berjilbab atau enggak sih? Kadang ceritanya bikin pusing. Mas, aku gak pernah lihat Mas tegang ini sebelumnya. Aku ganggu ya? Enggak Nis, sama sekali enggak. Mas cuma... Anissa tersenyum lagi, kali ini lebih manis. Kalau gitu aku senang. Tadinya aku ngiranya Mas gak nyaman ngobrol sama aku. Mas tahu gak, aku itu orangnya suka khawatir. Jadi kalau ada orang yang aku anggap penting kelihatan gak nyaman, aku jadi bingung sendiri. Maksudnya orang yang baik sama aku. Kamu gak perlu khawatir, Mas nyaman kok. Syukurlah. Aku gak mau Mas Agus gak nyaman di rumah sendiri. Lagi pula aku cuma ingin Mas bisa santai. Mas kan kerja setiap hari, pasti capek banget ya. Kalau sekiranya kehadiran aku di sini bikin Mas gak nyaman, ya gak apa-apa, biar aku cari tempat kosan aja sebagai tempat tinggal. Enggak usah. Tinggal di sini aja. Kehadiran kamu di sini justru bikin suasana lebih hangat. Terima kasih banyak kalau gitu, Mas. Mas Agus itu orangnya hebat ya. Aku sering dengar cerita dari Bu Alimah. Agus terdiam. Hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dia tidak bisa mengabaikan betapa hangatnya perasaan yang muncul dalam dirinya. Aku cuma pengen lihat Mas Agus tersenyum. Kamu ini bisa aja, Nis. Tapi bener, Mas. Mas Agus itu kayak sosok yang bikin orang pengen deket. Jadi aku harap Mas bisa lebih sering santai kayak gini. Aku senang kalau bisa bikin Mas sedikit lebih tenang. Aduh, Mas. Kok tanganku tiba-tiba sakit ya? Loh, kamu kenapa, Nis? Tangan kamu kenapa? Kayaknya tadi pas aku bawa nampan terlalu berat deh, Mas. Sakitnya di mana, Nis? Di sini, Mas. Rasanya agak kram. Aduh, sini biar aku lihat. Mas Agus, pelan-pelan ya. Ini sakit banget. Gimana? Masih sakit? Iya, Mas. Tapi agak mendingan kok setelah Mas urut. Mas Agus ternyata jago juga yang ngurusin kayak gini. Makasih ya, Mas. Tangan Mas Agus lembut juga ya. Bikin aku gak merasa sakit lagi. Ya, Mas cuma bantu sebisa mungkin. Kalau masih sakit nanti bilang ya. Bu Alimah duduk bersama Agus dan Anissa. Suasana obrolan mereka tampak santai. Anissa tampak sedikit gelisah, memainkan ujung kerudungnya sementara Agus sesekali melirik ke arahnya. Ada apa, Nak Anissa? Ibu perhatikan dari tadi kamu nampak murung. Iya, Anissa, Ibu benar. Dari tadi kamu nampak murung. Ada apa emangnya? Bu, aku sebenarnya gak enak sama Mbak Nafisa. Aku takut Mbak Nafis merasa gak nyaman kalau aku terus tinggal di sini. Anissa, kamu itu gak usah mikirin Nafisa. Ini rumah ibu, bukan rumah dia. Kalau dia merasa gak nyaman, itu urusan dia lah, bukan urusan kamu. Kamu gak ngelakuin apa-apa yang salah di sini. Iya, Nis, kamu gak perlu merasa gak enak. Lagian kamu gak punya niat buruk kan? Jadi anggap saja ini rumahmu sendiri. Kamu kan tinggal di sini atas izin ibu. Dan aku juga gak masalah. Tapi Mas, Mbak Nafis itu istri Mas. Kamu terlalu baik, Nis. Nafis itu orangnya keras kepala. Iya, Nis, kamu gak perlu khawatir. Selagi kamu gak ngelakuin apa-apa yang salah, buat apa kamu takut? Pokoknya kamu harus nyaman di sini, oke? Anissa tersenyum kecil, tapi dalam hatinya dia merasa sangat puas. Namun Anissa tidak menunjukkan perasaan itu. Makasih ya, Bu. Mas, aku berusaha untuk gak ganggu siapa-siapa di sini. Itu baru anak yang baik. Ibu senang kamu ada di sini, Nis.
Kamu itu bikin suasana rumah jadi lebih hidup. Gak kayak seperti Nafisa yang malah bikin rumah kayak gak punya aura positif. Lagi pula kalau Nafisa nekat berbuat yang gak sama kamu, ibu sama Agus gak bakal tinggal diam kok. Agus tersenyum seakan kuncup bunga di hati Anissa semakin mengembang mendengar ucapan tersebut. Hari telah beranjak siang. Tak kalah langkah Nafisa terdengar menapak di lantai teras. Nafis pulang kerja dengan wajah letih. Suara langkah itu membuat Agus yang sedang duduk di ruang tengah dengan Anissa langsung berdiri. Anissa, itu kayaknya Nafisa udah pulang. Mas samperin dia dulu ya. Mas gak mau dia kepikiran yang enggak tentang kamu. Iya. Nafisa? Mas? Tumben banget kamu nyebut aku kayak gini. Aku cuma kangen sama kamu, Naf. Gimana kerjaan hari ini? Lancar? Alhamdulillah lancar, Mas. Tapi ya capek juga, namanya kerja kan. Yang penting kamu sehat. Kalau capek istirahat aja ya. Namun di sudut ruangan Agus sempat melirik ke arah Anissa yang berdiri di dekat dapur. Dia melihat perubahan jelas pada ekspresi gadis itu. Anissa mendelik tajam. Bibirnya sedikit mengerucut, seolah-olah tidak suka melihat adegan itu. Ada cemburu yang terpancar di matanya. Meskipun dia berusaha menyembunyikannya dengan pura-pura sibuk membereskan sesuatu di meja. Agus merasa bersalah kepada Anissa, namun Agus menyimpan dalam-dalam perasaan itu. Sedangkan Nafisa yang merasa sikap Agus sedikit terlalu manis hanya mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak terlalu memikirkan apa-apa karena pikirannya masih penuh dengan tugas-tugas di kantor. Mas sudah makan siang? Kalau belum aku siapin ya. Nggak usah, Naf. Kamu istirahat aja dulu. Aku sama ibu tadi udah makan. Kamu kan masih capek, jadi nggak usah repot-repot. Nggak tega dong aku sama istri aku ini. Ya udah kalau gitu aku mau mandi dulu ya, Mas. Iya sayang. Saat Nafisa sudah tak terlihat, Agus menghela nafas panjang. Anissa? Iya, Mas. Kamu kenapa? Kok kamu ngelihat Mas kayak gitu? Apa Mas punya salah sama kamu? Enggak, Mas. Enggak salah apa-apa. Enggak mungkin. Cara kamu melihat Mas beda banget dari yang tadi. Anissa yang manis. Kalau seandainya Mas punya salah, maafin ya. Enggak apa-apa, Mas. Aku cuma enggak biasa saja lihat Mas kayak tadi. Sikap yang mana, Nisa? Itu maksudku yang tadi. Aduh, kamu harus jelasin sama Mas kesalahan yang mana yang udah Mas buat sama kamu. Jujur deh, Mas gak tenang banget melihat kamu ngambek kayak begini. Aku udah bilang, Mas, aku gak suka sama sikap Mas yang tadi. Gak suka sikap Mas yang mana sih maksud kamu, Nisa? Nah tadi Mas peluk-peluk Mbak Nafisa, cium keningnya. Apa? Kamu gak suka sama Nafisa? Oh, Mas. Sekali lagi terkaget-kaget. Dia tidak menyangka apabila Anissa akan bertutur kata sedemikian. Dia kebingungan harus berkata apa. Namun kebingungan itu terbesit di sebuah perasaan bangga dan bahagia atas ucapan Anissa. Namun saat itu Agus tahu bahwa waktunya bicara pada Anissa tidak banyak, karena kemungkinan saja beberapa saat lagi Nafis akan keluar dari kamar mandi. Anissa, Mas gak yakin kamu ngomong kayak gitu. Tapi kalau seandainya ucapan kamu itu benar, Mas bukan gak ngerti perasaan kamu. Kamu ngerti kan? Dia itu istriku. Aku harus jaga sikap di depan dia biar gak ada masalah. Mas yakin kamu bisa memahami situasi ini? Tapi aku gak suka, Mas. Nis, aku ngerti perasaan kamu, tapi tolong sabar ya. Aku gak mau ada yang curiga. Semua ini harus pelan-pelan. Tapi aku tetap gak suka, Mas. Aku pengen Mas lebih perhatian ke aku juga. Aku pengen diperlakukan kayak Mas memperlakukan Mbak Nafisa tadi. Apa? Nisa, kamu lagi ngomong apa sih? Mas Agus? Anissa? Kalian lagi ngobrol apa? Agus dan Anissa sama-sama tersentak. Oh, gak apa-apa, Naf. Aku cuma nanya sama Anissa tadi, ibu kemana? Cuma nanya ibu. Kok kelihatannya serius banget ngobrolnya? Enggak kok. Mungkin kamu aja yang terlalu mikirnya kejauhan, Naf. Kita beneran cuma ngomongin itu.
Oh gitu. Lihat Kanis, ini yang aku maksud. Kita harus hati-hati, jangan sampai dia curiga. Hari beranjak malam. Nafis duduk di kamar sembari memijat kakinya yang pegal setelah seharian bekerja. Agus masuk membawa segelas air hangatnya. Minum dulu, Naf, biar gak terlalu capek. Tumben banget mas perhatian kayak gini. Ada apa sih? Agus duduk di sebelahnya, menghela nafas panjang sebelum meraih kaki Nafisa dan mulai memijatnya dengan lembut. Gak ada apa-apa, Naf. Aku cuma pengen kamu nyaman. Kamu udah kerja keras buat kita. Dan aku sadar selama ini mungkin aku kurang perhatian sama kamu. Mas gak perlu repot-repot kayak gini. Aku kan istri kamu. Udah tugas aku buat bantu kamu demi rumah tangga kita. Agus tersenyum, tapi pikirannya jauh melayang. Di balik kebaikan yang ia tunjukkan kepada Nafisa, hatinya justru terus terbayang senyuman Anissa. Akan tetapi Agus tahu betul bahwa dia harus bersikap baik pada Nafisa. Naf, kamu tahu kan kalau aku sayang banget sama kamu. Aku tahu, Mas. Tapi aku gak nyangka Mas bisa sebaik ini. Terima kasih ya. Agus menunduk, menahan rasa bersalah yang tiba-tiba menghantuinya. Di satu sisi dia tahu bahwa Nafisa adalah istri yang baik, wanita yang telah mendampinginya selama beberapa tahun belakangan. Sekelebat teringat dia pada beberapa janji suci untuk tetap setia yang pernah dia ucapkan pada Nafisa. Tapi di sisi lain, ada perasaan baru yang terus tumbuh di dalam dirinya untuk Anissa. Saat Nafis mulai bersandar di bahunya, Agus mengusap rambutnya dengan lembut. Mas sayang banget sama kamu, kata Agus sekali lagi, tapi kali ini lebih pelan. Seolah kata-kata itu tidak sepenuhnya ditujukan pada Nafisa. Mata Nafisa yang ditatapnya, tapi matanya Anissa yang berada dalam bayangannya. Sungguh, aku tak ingin kehilangan Nafisa. Namun jika seandainya Anissa mencintaiku, mana mungkin aku bisa menolaknya? Ya Tuhan, apa memang dua wanita ini yang Engkau takdirkan untuk menemaniku hingga akhir hayat? Cile, ada-ada aja. Hari demi hari berlalu dan tanpa sepengetahuan Nafisa, diam-diam hubungan Agus dan Anissa semakin erat. Anissa dengan segala kelembutannya mengambil peran yang selama ini dijalankan oleh Nafisa. Agus sendiri tidak menyangka bahwa rutinitas paginya akan berubah drastis. Ia yang biasanya harus dibangunkan oleh Nafisa, kini bangun lebih cepat tanpa perlu dipanggil, bahkan sebelum alarm berbunyi. Seperti pagi ini, Anissa bangun dengan menuju ke dapur. Dia berniat ingin memasakkan rendang kesukaan Agus. Saat Agus muncul, masih dengan mata yang setengah mengantuk, Anissa menyapanya dengan senyuman manis. Mas Agus, kopi atau teh pagi ini? Teh aja, Nis. Kamu pagi-pagi udah repot. Enggak capek? Capek sih enggak, Mas. Aku seneng kok ngurus Mas. Maksudku bantuin mengurus rumah. Saat itu dari pintu samping muncullah Nafis. Rupanya wanita itu sudah bangun sejak tadi dan Agus baru mengetahuinya. Nafis merasa perlu memberi perhatian ekstra kepada suaminya setelah beberapa hari belakangan dia merasa ada yang berbeda dalam sikap Agus. Nafis kaget melihat Agus duduk di meja makan bersama Anissa. Mereka berbincang ringan, sesekali tertawa kecil. Oh ya Mas, aku udah masak tadi. Bersihkanlah badanmu, biar ku siapkan sarapan. Mbak, gak usah repot Mbak. Mbak kan mau kerja, jadi biar aku yang urus semuanya. Hitung-hitung bantuin Mbak juga kan? Tanpa menunggu jawaban dari Nafisa, Anissa dengan cepat menyiapkan segala sesuatunya. Nafisa semakin merasa tak nyaman dengan sikap Anissa. Oh ya Mas, nanti sore Mas mau dimasakin apa? Aku udah nyiapin bahan buat masakin Mas Agus sup tulang buat nanti sore. Sergah Anissa dengan cepat. Nafisa terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan Anissa. Anissa, aku hargai niat baik kamu.
Tapi aku rasa ini sudah terlalu jauh. Mas Agus itu suami aku. Aku yang seharusnya mengurus dan menyiapkan segala untuknya untuk dia. Maaf mbak, aku gak bermaksud apa-apa. Aku cuma pengen bantuin mbak aja. Aku ngerti, tapi aku harap kamu bisa lebih bijak. Jangan sampai ada salah paham. Nafisa, kalau bisa janganlah bersikap terlalu kasar sama Anissa. Dia seorang diri di sini. Kita harus jaga perasaan dia. Apa mas? Kamu anggap aku bicara terlalu kasar sama dia? Sebetulnya siapa di sini yang bersikap terlalu kasar sih? Dan siapa yang bersikap terlalu lancang? Maaf. Tolong jangan salah paham sama ucapan aku. Aku gak bermaksud menyalahkan siapa-siapa. Maaf ya kalau kata-kata mas tadi bikin kamu gak nyaman. Sekarang kamu udah mulai sering membela Anissa ya mas? Apa sebenarnya mas memang suka sama dia? Kenapa gak jujur aja mas? Ucap Nafisa lirih. Enggak Naf, mas sama sekali gak berniat buat ngebela dia. Kamu udah tahu dari dulu kan kalau mas ini gimana orangnya. Tolong jangan sampai kamu ada buruk sangka beginilah. Mas rumahnya kamu kok. Aku cuma tanya satu hal, tapi kamu memberikan jawaban terlalu panjang. Kenapa kamu mau kayak gitu Naf? Mas jujur, mas gak punya sedikit pun niat buruk sama kamu. Mas mau sama kamu selama-lamanya seperti janji kita. Gak bakalan ada seorang wanita pun yang bisa menggantikan posisi kamu di hati suamimu ini. Udah ya sayang ya. Sekarang lupakan segala yang bisa bikin hubungan kita keruh. Oke? Sekarang mas akan membersihkan diri. Setelah itu kita harus segera bersiap-siap bekerja ya. Di kamar Anissa merasa hatinya tidak tenang. Dia menenar mata yang mulai menggenang. Mas Agus, aku minta maaf kalau tadi aku bikin Mbak Nafis marah. Aku gak tahu kalau dia bakal tersinggung. Udah gak apa-apa. Kamu gak salah kok. Mungkin Nafisa lagi capek, jadi lebih sensitif. Tapi aku merasa Mbak Nafisa gak suka aku ada di sini. Aku takut ntar dia malah ngusir aku dari sini. Gak usah mikirin itu. Gak bakal ada yang ngusir kamu dari sini. Nafis gak bakalan ngelakuin itu sama kamu. Kamu tahu kan? Mas dan ibu pasti marahin dia kalau dia berani berlaku selancang itu. Makasih mas. Mas baik banget sama aku. Sekali lagi makasih ya mas. Udah ya Nisa, kita gak boleh terlalu ngobrol dekat kayak gini kalau ada Nafisa. Takut ntar dia dengar dan bikin dia marah lagi. Iya. Anissa, jangan cemberut gitulah. Kamu tenang aja. Ntar mas akan izin pulang lebih cepat, biar bisa lebih cepat ketemu sama kamu. Kita ngobrol bareng ya. Ya udah sekarang senyum dong Anissa. Yang semangat gitu dong. Di tempat kerja Agus merasa gelisah. Jam pulang masih sekitar 2 jam lagi. Sedangkan kerinduannya pada Anissa membuatnya tak sabar dengan segera berjumpa. Pak, boleh saya minta izin pulang lebih cepat hari ini? Ada urusan penting yang harus saya selesaikan. Ada apa? Baiklah, tapi pastikan pekerjaanmu sudah beres ya. Baik pak. Dengan senyum lega Agus segera membereskan pekerjaannya dan meninggalkan kantor lebih awal. Dia sengaja ingin pulang lebih cepat karena demikian dia bisa mempunyai waktu lebih banyak tanpa terganggu dengan Nafisa yang akan pulang siang nanti. Sesampainya di rumah, Agus mengetuk pintu. Mas Agus, cepet banget pulangnya. Iya dong, kan tadi mas udah janji sama kamu. Demi menepati janji mas sama kamu, mas rela izin sama manajer agar diizinkan untuk pulang lebih cepat hari ini. Aduh mas, jadi terharu aku. Maaf ya, jadi membuat mas rela izin pulang cepat. Oh iya mas, sini tasnya biar aku bawain masuk ke dalam. Mas mau aku letakkan di mana ini tasnya? Kalau aku langsung masukin ke kamar mas boleh nggak? Nggak apa-apa Nisa, masuk aja nggak apa-apa. Baiklah, aku antar tasnya ke dalam kamar ya. Ketika Anissa masuk ke kamar, langkahnya tiba-tiba terhenti. Dia menatap sekeliling lalu menarik nafas panjang dengan suara cukup keras, seolah ingin memastikan Agus mendengarnya. Ya Allah, kenapa kamar ini berantakan sekali ya? Apa Mbak Nafis gak pernah beresin kamar ini lebih rapi?
Oh, iya kah? Iya, lihat saja barang-barang tidak tertata sempurna. Padahal kalau aku yang tinggal di sini, pasti semuanya terlihat lebih bersih dan rapi. Nafis memang begitu. Dia nggak serapi kamu. Kalau begitu, bolehkah aku membantu membersihkan? Biar kamar ini terasa lebih nyaman buat Mas Agus. Lagi pula aku suka merapikan tempat seperti ini. Kalau kamu gak keberatan, baiklah Mas. Ntar Mas bakal lihat deh gimana perbedaannya. Lebih enak tinggal di kamar yang bersih dan nyaman, atau lebih enak tinggal di kamar yang berantakan kayak tadi? Mas Agus, kamu bisa bantu aku sedikit nggak? Apa? Angkat kursi ini. Aku mau menyapu bagian bawahnya. Agus menuruti permintaannya. Dan selama beberapa menit, mereka bekerja di kamar itu. Bagi Anissa, ini adalah cara menarik perhatian Agus. Tapi bagi Agus, momen ini adalah ujian besar yang membuat hatinya penuh gejolak. Setelah beberapa saat pekerjaan, Anissa pun usai. Gimana? Sekarang lebih rapi kan? Luar biasa banget, Anissa. Emang jauh lebih nyaman sekarang kok. Anissa, kamu pasti capek karena udah beresin kamar ini kan? Mas ambilkan minum mau? Mau Mas, makasih banget ya Mas. Mas beneran pulang lebih cepat untuk menepati janji tadi sama aku? Mas mau punya lebih banyak waktu buat ngobrol bareng kamu selagi Nafisa belum pulang. Kalau ada Nafisa, kita pasti tidak akan berbicara sebebas ini. Kenapa Mas harus takut begitu sama Nafis? Memangnya kenapa? Dia bukannya gak terlalu cantik, apa yang Mas takutkan sih? Anissa, Mas hanya gak mau memicu keributan. Benar kata ibu, Nafisa itu terlalu ingin berkuasa atas diri kamu Mas. Aduh, aku jadi gak tega. Udahlah Nisa, ini waktu kita ngobrol buat membahas masalah kita aja. Gak usah kita bahas soal Nafisa. Kita bahas dia di waktu lain aja deh. Oh iya, gimana kamu hari ini? Lebih menyenangkan dari kemarin? Oh tentu dong Mas. Mas, hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Sebab hari ini kita bisa ngobrol kayak gini. Kamu kelihatan gugup Nisa. Apa Mas yang bikin kamu gugup? Dua orang itu benar-benar berada dalam magnet asmara yang siap menarik mereka kapan saja ke dalam hal yang lebih serius. Isa? Nak? Tiba-tiba terdengar suara Bu Alimah. Aduh Mas, ada Bu Alimah. Aku keluar dulu ya Mas. Ntar dikiranya kita lagi ngelakuin hal yang enggak. Oke lah. Agus merasa benar-benar tersiksa. Baru saja naluri kelaki-lakiannya sedang diuji. Panggilan ibunya yang memanggil Anissa membuat Agus merasa kesal sekaligus bersyukur. Agus merasa kesal sebab panggilan itu telah menghapuskan sesuatu hal yang lebih jauh yang bisa dia lakukan pada Anissa. Sejenak dia merasa bersalah terhadap Nafisa. Namun untuk saat ini dia belajar untuk mengabaikan rasa bersalah itu. Malam harinya Agus mencoba bersikap normal di depan Hafiz. Di kamarnya Anissa merenung sendirian. Yang ia bayangkan tak lain dan tak bukan adalah wajah Agus. Sedangkan bagi Agus, Anissa begitu lihai menciptakan suasana nyaman. Agus pun mulai terbiasa menikmati perhatian Anissa. Agus terbayang tak kalah Anissa menyendokkan nasi ke piringnya di pagi-pagi sebelumnya. Di mata Agus, Anissa selalu seperti ingin memastikan lauk pauk yang disiapkan sesuai selera Agus. Sesekali apabila Nafisa tidak ada, Anissa sesekali menepuk bau Agus lembut saat menyuruhnya makan dengan lebih santai. Mas, makan pelan-pelan, jangan buru-buru. Di balik itu semua, Agus tahu apa yang dia lakukan itu salah. Nafis, istrinya yang sah, telah bekerja keras setiap hari untuk membantu perekonomian keluarga. Namun kehadiran Anissa yang penuh perhatian membuat Agus merasa seperti raja di rumahnya sendiri. Di samping itu juga dia berpikir tentang ibunya, Bu Alimah, yang juga mendukung kedekatan antara Agus dan Anissa. Terhadap Nafisa yang sekarang berada di sampingnya, Agus kembali berusaha bersikap seperti biasa.
Dia selalu memandang istrinya dengan senyuman. Sementara Nafisa, meskipun merasa ada yang berbeda dari sikap Agus, dia tidak ingin terlalu larut memikirkan hal-hal buruk. Namun Agus tahu betul apa yang sebenarnya terjadi. Kedekatan dengan Anissa semakin dalam. Matahari menyembul di ufuk timur. Nafisa yang sudah rapi dengan pakaian kerjanya mendengar suara dari dalam kamar mandi. Agus sedang mandi sambil bersiul-siul, sesuatu yang jarang sekali dilakukannya selama ini. Nafisa duduk memandang pintu kamar mandi dengan alis berkerut. Dia merasa heran. Selama bertahun-tahun pernikahan mereka, jarang sekali dia melihat Agus begitu bersemangat, apalagi di pagi hari. Mas Agus lagi seneng apa ya? Tak lama Agus pun keluar dari kamar mandi dengan handuk melingkar di pinggang. Rambutnya basah dan wajahnya berseri-seri. Agus mengambil baju kerja yang sudah disiapkan di kursi lemari, lalu mengenakannya dengan semangat. Mas, kok belakangan ini mas kelihatan semangat banget ya? Ada apa sih? Gak ada apa-apa sayang. Aku cuma lagi semangat aja, karena aku pengen banget bikin kamu bahagia. Beneran mas? Tapi kok tiba-tiba sih? Biasanya mas gak kayak gini. Ya aku sadar aja, kamu tuh istri yang baik. Selama ini kamu kerja keras buat keluarga kita. Jadi aku pikir udah saatnya aku lebih perhatian sama kamu. Jawaban itu terdengar begitu meyakinkan. Namun di balik semua itu, Agus menyembunyikan rahasia besar. Dia tahu betul bahwa semangat yang ia tunjukkan bukan karena ingin membahagiakan Nafisa. Semangat itu datang dari perasaan yang sedang tumbuh di hatinya. Perasaan yang tidak seharusnya ada. Dia jatuh cinta pada Anissa, dan setiap kali dia memikirkan Anissa, ada semacam kebahagiaan yang sulit dia gambarkan. Mas, kok bengong? Enggak kok. Udah siap sarapan belum? Aku bikin nasi goreng kesukaan mas. Siap sayang. Ayo kita makan bareng. Di meja makan, Nafisa menyediakan nasi goreng ke piring Agus dengan penuh kasih. Agus mencoba menikmati sarapan itu. Di sudut sana diam-diam seseorang wanita menatap mereka dengan tatapan tak suka. Kenapa sih Mas Agus harus bersikap semanis itu sama Mbak Nafis? Apa istimewanya perempuan itu? Perlahan langkah kaki Anissa mendekati Agus dan Nafisa. Mas Agus, pagi-pagi udah rapi banget. Udah mau berangkat kerja aja ya? Iya Nisa, mau berangkat kerja seperti biasa. Nafisa yang duduk di samping Agus memperhatikan interaksi itu dengan sekilas. Entah mengapa, firasat buruk terus menyertainya, membuat Nafis merasa jelas ada yang aneh. Di mata Nafis, sikap Anissa tidak bisa disebut ramah biasa. Jelas-jelas di sana ada Nafisa, tapi yang disapa hanya Agus. Bukankah itu patut untuk membuatnya Nafisa bertanya-tanya? Sedangkan Agus terlihat gugup, ada getaran di hatinya setiap kali dia berbicara dengan Anissa. Agus mencoba menunjukkan sikap terbaiknya kepada Nafisa. Dia ingin memastikan bahwa istrinya tidak curiga sedikit pun. Kenapa semuanya jadi rumit begini ya? Gumam Agus dalam hati. Dalam hati, Agus hanya bisa berharap bahwa dia mampu menjaga keseimbangan antara perasaan dan tanggung jawabnya. Mas Agus, aku izin mau ke pasar ya. Ibu yang mau ajak aku ke pasar. Iya Nisa. Jangan lupa hati-hati. Mas, kamu belum berangkat kerja, kata Nafisa. Belum Naf, kamu duluan aja ya. Aku masih mau nyiapin berkasnya buat dibawa hari ini. Agus merasa puas dengan jawaban itu. Suasana di rumah menjadi lebih santai dengan demikian. Agus merasa dia dan Anissa bisa berbincang lebih bebas tanpa khawatir ada yang mengawasi. Mas, loh, Nisa, katanya kamu mau ke pasar. Enggak kok mas, enggak jadi. Yang ke pasar cuma ibu aja. Aku enggak. Kata ibu biar aku tinggal di rumah aja. Ucap Anissa tersenyum sedikit genit. Kalau aku enggak bilang ke pasar, ntar Mbak Nafis takut aku berbuat macam-macam sama kamu mas. Dia pasti khawatir ninggalin kamu sama aku di rumah ini. Tapi kalau aku bilang ke pasar, kan Mbak Nafis enggak ragu buat pergi jauh.
Ucap Anissa dalam hati. Oh ya mas, aku masakin menu spesial buat hari ini. Tapi aku gak tahu masuk atau enggak. Mas harus bawa masakanku ke kantor ya buat makan siang nanti. Pasti enak nih Nis. Apa sih yang kamu masak gak enak? Keduanya sejenak saling diam dalam suasana yang dipenuhi perasaan tak terucapkan. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Agus menatap ke arah jendela mencoba menghindari tatapan langsung ke mata Anissa. Meskipun hatinya mendesaknya untuk melihat wajah perempuan itu lebih lama. Di sisi lain Anissa tersenyum kecil sambil memperhatikan tangan Agus yang tampak sedikit gelisah di atas pahanya. Anissa, kenapa Anissa selalu terlihat tegang kalau kita berdua kayak gini? Aku hanya nggak terbiasa, mungkin. Mungkin karena aku terlalu nyaman sama Mas Agus. Terlalu nyaman. Bukankah itu hal yang baik, Anissa? Iya. Agus merasa dadanya semakin sesak. Jarak mereka yang begitu dekat membuat aroma lembut parfum Anissa tercium jelas. Aku takut melangkah lebih jauh, Mas. Kenapa harus takut, Anissa? Di sini ada Mas yang bakal ada buat kamu. Agus mendekat dengan nafas memburu dan meletakkan tangannya di atas paha Anissa. Anissa diam saja. Agus merasa Anissa telah memberikan lampu hijau. Agus mendekatkan bibirnya ke telinga Anissa. Anissa, kamu suka Mas kan? Agus menatap Anissa yang kini tampak gugup. Perlahan dia mendekatkan bibirnya ke telinga sambil berbisik terus. Anissa menggigit bibir bawahnya. Matanya menatap lurus ke depan tanpa melihat Agus. Mas Agus. Iya. Kenapa? Jujur aja Nisa. Soalnya Mas suka ngelihat Nisa yang jujur. Gak ragu Nisa. Kalau aku ngomongnya jujur Mas jangan marah ya. Aku takut jawaban aku bikin Mas kesel. Agus sedikit tersenyum. Jarak keduanya semakin dekat, bahkan Agus bisa merasakan hembusan nafas Anissa yang begitu segar membelai indera penciumannya. Nisa, kamu tahu nggak? Mas ini nggak bakalan bisa marah sama kamu. Mana bisa Mas marah sama gadis cantik kamu, Nis? Kamu nggak tahu kamu adalah wanita yang termanis yang pernah Mas temui. Anissa menelan ludah. Kata Agus membuatnya tersanjung. Kedua pipinya yang mulus itu tampak merona. Nisa, senyumnya jangan terlalu manis dong. Kamu gak kasihan sama Mas yang melihatnya? Aduh. Kamu belum jawab pertanyaan Mas. Nisa suka gak sama Mas? Mas, iya Mas. Sebenarnya aku juga suka sama Mas. Agus merasa dadanya mencelos, seperti sesuatu yang sudah lama dia tunggu akhirnya menjadi nyata. Tapi Mas, perasaan ini gak akan mengubah kenyataan kalau Mas sudah punya istri. Aku gak akan pernah mau jadi orang yang termasuk merusak hubungan Mas sama Mbak Nafisa. Mas akui kalau kamu memang cukup berbesar hati Nisa. Dalam setiap keadaan kamu tetap memikirkan bagaimana perasaan Nafisa. Jarang loh ada perempuan seperti kamu. Anissa tersipu. Terima kasih Mas. Oleh sebab itu, aku cuma bilang perasaan sukaku ini cuma sama Mas Agus saja. Tolong Mas Agus jangan bilang ke siapa-siapa ya. Aku takut. Aduh Nisa, gak usah takut. Kan ada Mas di sini. Lagi pula di sini gak ada Nafisa kan? Dan Mas bukan pria yang bodoh yang akan menyampaikan sesuatu yang gak perlu dia tahu. Mas tahu apa yang harus Mas lakuin Nisa? Gimana kalau misal Mbak Nafisa akhirnya tahu kita sedekat ini Mas? Nisa, Nafisa bukan
ancaman yang serius. Yang pasti kalau ada, ya kita nggak usah kelihatan akrab saat ada dia. Cukup ngomong seperlunya saja. Biarkan dia nggak tahu apa-apa tentang kita. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you.